Ya kita lanjutkan lagi ya. Tadi video terpotong, mohon maaf karena memang perangkat yang dimiliki tidak secanggih orang-orang lain, tapi kita tetap berusaha untuk menyampaikan pendapat dan informasi yang kita miliki. Jadi tadi terbatas ya, terputus di masalah same day. Jadi layanan same day dulu itu di saat ojol lain seperti pengantaran barang instan atau angkut penumpang atau ngantar food dengan jarak minimal argo itu atau rata-rata argo itu 2000 per kilometer. Tapi same day dibuat oleh Gojek yaitu Gokilat itu 2500 per kilometer. Karena apa? Pertimbangannya bahwa barang yang dibawa itu membutuhkan waktu lebih lama karena yang diantar itu sampai 6 sampai 7 barang. Dan di sini memang benar layanan same day untuk motor driver itu lebih merusak motor dibandingkan untuk instan atau ngantar paket yang multi ya, atau ngantar orang atau ngantar food. Karena apa? Untuk layanan same day itu kita 4 sampai 5 jam dalam satu trip itu motor nggak berhenti ya. Nyala terus, mesinnya terus berputar karena ya kita ngejar target dalam satu trip perjalanan itu sampai 6 sampai 7 barang. Dari mulai penjemputannya 7 titik juga kadang, baru ngantarnya 7 titik, jadi 14 titik kita antar dan itu full motor sangat panas. Dan mau nggak mau kita harus 2 rit untuk mendapat penghasilan lebih tinggi karena satu kali rit itu biasanya 100.000, 120.000 atau kalau jauh itu sampai 6 jam itu 150-60.000. Itu dulu harga per kilometernya 2.500 di saat driver-driver lain mendapatkan penghasilan per kilometer 2.000. Namun karena persaingan si Grab membuat layanan same day. Awalnya mereka sangat cerdas ya, membuat layanan same day dengan promosi dan kurir yang mendapat penghasilan tinggi. Kenapa dulu itu Grab membuat layanan same day, seandainya satu titik jemput sebanyak 6 barang dengan satu titik pengantaran 6 barang yang sama itu dikali 6, jadi hanya dipotong tetap 20%. Tapi setelah mereka menguasai pasar same day, mereka merubah terus, argo diturunin, bonus diturunin. Nah itulah namanya sistem yang lama-lama menghancurkan ekonomi Indonesia menurut saya. Jadi kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, mohon dengan sangat perhatiannya di dunia logistik khususnya yang terhubung dengan e-commerce Pak. Jadi saya mengetahui ini karena dari awalnya berdiri e-commerce ini, Allah titipkan terus berada di area ini. Dari sisi customer service di perusahaan online-nya, ini beda perusahaan tapi ya, di bagian kurir, di bagian gudang, dan di ojek-ojek online itu tetap terhubung ya dengan e-commerce ya. Jadi saya insya Allah mengetahui lebih banyak seluk-beluk masalah yang dihadapi oleh perusahaan dan apa yang terjadi di lapangannya sendiri. Jadi kalau dibiarkan Pak, tanpa pengawasan, tanpa adanya pengendalian, ini ekonomi akan sangat terkikis. Jadi menurut saya minta tolong dengan sangat, karena aplikator ini kan semakin banyak datang yang baru membuat harga lebih rendah, terjadi persaingan rendah. Nah seperti saat ini si Grab membuat layanan Grab Hemat. Layanan Grab Hemat ini seolah-olah Grab yang promo, tapi keuntungan mereka itu diambil dari driver. Jadi ada orang bangga banget layanan Grab Hemat sampai 35 orderan. Kenapa? Karena masih ada driver cerdas yang tidak mau mendaftar layanan Grab Hemat. Jadi benar aplikator mengatakan itu terserah kalian, kalian bebas memilih. Kalian bebas memilih ikut layanan Grab Hemat, tapi kalian dipotong biaya langganan. Tapi kalau nggak pilih ya silahkan. Namun ketika yang nggak memilih itu nggak dapat orderan atau sepi orderan. Ini khusus yang saya alami ya. Biasanya tiap pagi kita namanya jadi ojek online harus cerdas juga ya atas ritme dari pelanggan atau orderan apa yang rame.
Dari pagi itu biasanya layanan Grab Bike. Jadi dari penumpang ke rumah, dari rumah ke transportasi umum seperti LRT, busway. Tapi ketika ada layanan Grab Bike hemat ini, saya rasakan ketika saya daftar, benar itu lumayan dapat lumayan ramai. Tapi ya kalau lah dipotong di kita juga, pemikirannya begini. Driver atau aplikator lain itu memberikan layanannya itu sebesar, sebagai contoh InDriver, jarak paling dekat itu 11.500 dan driver itu dapat 10.000 sekian. Artinya InDriver hanya memotong Rp1.000. Kalau dibiarkan Grab Bike hemat terus berlanjut, ini lama-lama orang dari yang memesan InDriver atau pakai aplikasi InDriver lari ke Grab, yang dimana harganya itu lebih murah. Kalau kita dikatakan dapat Rp10.000, benar dari aplikator 10.000, tapi biaya langganan itu kalau seandainya 20 orderan itu potong 20.000. Apakah tiap hari atau setiap hari selalu dapat 10 orderan atau lebih? Tidak juga. Si bapak yang ketawa-ketawa, cengangar-cengingir, bangga dapat orderan 35 orderan, itu dia karena tidak ada driver lain yang daftar, karena lebih cerdas. Kalau ini dibiarkan, artinya wah, akan menurunkan harga tarif sendiri. Jadi kalau kita ikut semua daftar, artinya peluang mendapatkan orderan Grab akan semakin kecil kan? Jadi seandainya 5 orderan dipotong 13.500, itu lebih dari 2.000 loh potongannya. Jadi kita dikatakan dapat 10.000 per orderan, dipotong 2.000 lah kalau rata-rata. Artinya kita cuma dapat 8.000. Ini menuruni harga pasar pertama. Kedua, ini kalau jemputnya itu nggak selalu dekat, ngantarnya juga nggak selalu dekat. Ngantarnya memang berada di bawah 4 km, di atas 2 km rata-rata. Harus dikasih tahu ya bahwa saya sebelumnya udah informasikan di video sebelumnya bahwa untuk customer bayar 7.000 itu hanya untuk jarak di bawah 2 km. Kalau 7.000 customer bayar, Grab hanya rugi 1.400. Tapi driver lebih rugi juga. Kenapa? Karena driver tetap dipotong 2.000 per kilometer. Nah, kalau di atas 2 km, inilah yang namanya pembodohan publik, saya bilang. Customer bayar 10.500. 10.500, Grab saja itu sudah dapat untung 100 rupiah. Tapi dia memotong driver 2.000 rupiah. Jadi Grab tetap untung, driver penghasilannya berkurang. Jadi kalau dibiarkan, nanti driver menuruni tarif juga. Gojek akan mengebebankan lagi kepada driver juga. Si Maxim begitu lagi. Akhirnya apa? Merusak harga pasar. Kalau dikatakan Grab melanjutkan atau membantu masyarakat mendapatkan penghasilan dan membuat ekonomi berputar. Benar membuat ekonomi berputar, tapi harus diingat, arah kebijakan e-commerce kalau terus dibiarkan mengarah ke dalam atau mengikis sektor perekonomian yang lain. Sebagai contoh, GrabFood, customer dimanjakan dengan biaya hemat, biaya murah, tapi driver tetap dapat layanan dan pembayaran yang murah. Kalau seandainya dibiarkan, ini warung-warung sekitar atau tukang jajanan yang dorong-dorong atau yang gerobakan yang di pinggir jalan itu lama-lama bisa tutup. Kenapa? Analisis saya begini. Kalau customer tetap mendapatkan biaya layanan yang mahal, customer beli pakai GrabFood atau tidak? Tidak. Tapi apakah tetap nggak butuh makan? Tetap butuh makan bukan? Maka dia akan mencari ke warung sekitar. Itu namanya memutar ekonomi di warung sekitar atau di warung-warung jalanan. Tapi kalau dimanjakan, ini seolah-olah driver membantu memasarkan UMKM lain. Grab itu mendapatkan keuntungan 20% dari layanan makanan GrabFood di merchant. Sebagai contoh, kalau harga makanan 100.000 yang dibeli di merchant atau di restoran, itu 20%-nya atau 20.000 itu dapat di Grab.
Jadi Grab promo 3.000 rupiah makanan di bawah 5 km. Kalaulah di sini Grab terbuka, berapa sih yang mereka dapat dari resto, dari merchant? Seharusnya kan bisa cross subsidi ya, bahwa mereka dapat untung dari resto. Contoh sebagai contoh, kemarin saya dapat resto di Kuningan, di restoran Padang Elit ya. Itu customer memesan belanja sebesar 320.000 rupiah. Iya, 320.000. Kalau potongan satu orderan food itu kurang lebih 60.000. Di sini kan seandainya customer digratiskan biaya ongkir, dia tetap dapat 60.000 dikurang biaya ongkir kepada saya, drivernya. Dan pada saat itu 8.500. 60.000 dikurang 8.500 masih dapat 51.500. Itu satu orderan keuntungan Grab dari merchant GrabFood-nya. Tapi apakah kita tahu berapa yang dipotong atau mereka melakukan promo berapa persen? Tidak ada. Kenapa? Kecuali bayar tunai, driver tidak tahu. Karena untuk non tunai itu ditutupi sama si Grab. Jadi kalau untuk demo nanti yang harus diminta pertama adalah tidak ada lagi sembunyi-sembunyikan berapa mereka customer bayar, harus terbuka. Kedua, jadi tidak ada lagi namanya pemaksaannya. Jadi orderan itu jauh tetap diberikan orderan. Bukan karena nggak ada driver. Kondisinya memang ada driver nggak mau ngambil untuk resto tertentu atau pengambilan di lokasi tertentu seperti di mall. Di mall itu lebih ribet karena harus jalan lebih jauh, kadang harus bayar parkir sendiri, kita juga harus konfirmasi ke customer. Memang ada kadang layanan yang sudah dibayarkan tapi nggak semua. Jadi wajar dong kalau seandainya customer misalnya belanja di Kokas, minta beli food sendiri di Kokas, itu driver tetap dapat 10.000, tapi kalau customer beli sendiri mereka harus bayar parkir sendiri, jalan sendiri ke mallnya, baru balik lagi, belum lagi antrinya, males dong. Sehingga ini biaya layanan yang mengatakan akan lebih murah tapi mengikis perekonomian yang lain. Kalau dia belanja sendiri, jadi akan ada belanja di warung-warung sekitar atau toko sekitar seandainya dia berubah pikiran. Nah ini yang maksud saya, promosi dibebankan kepada rakyat sendiri, yang untung tetap perusahaan online, uangnya ngalir kemana kita nggak tahu. Apakah ke negara lain, Singapura contohnya, mereka kan holdingnya di sana. Jadi kalau pemerintah terus-menerus tidak ada pengawasan, tidak ada pengendalian, lama-lama ekonomi akan tergerus. Bukankah banyak toko-toko retail seperti Giant itu yang tutup? Tanah Abang berapa banyak customer yang toko-toko yang tutup? Jadi kalau kita mikirkan itu ada dampaknya dari e-commerce juga. Bukan karena perilaku masyarakat yang berubah ke e-commerce, tapi tidak ada pengendaliannya. Kalaulah diibarat kata nih, ambil penelitian. Dulu saya ngambil penelitian ya, bahwa pengaruh informasi dan ketepatannya terhadap kepuasan konsumen. Setelah 10 tahun saya hidup di e-commerce, di dalam e-commerce ini, saya punya penelitian lagi, pengaruh kebijakan e-commerce terhadap ekonomi suatu negara. Kalau kebijakannya ke arah dalam, artinya mereka membuat toko retail sendiri, bukan menyambungkan dari kota lain ke kota ini untuk produknya, barangnya atau hasil alamnya. Jadi kalau kebijakan ke arah dalam, maka kalau hipotesis saya itu lama-lama ekonomi suatu negara akan hancur. Tapi mereka akan sangat membantu suatu negara jika kebijakannya keluar. Artinya kebijakan keluar itu membantu mengintegrasikan sumber daya alam antar suatu daerah ke daerah lain dengan apa yang mereka miliki. Jadi mereka punya transportasi, mereka punya armada,
mereka punya data dong ketika menyambungkan ini. Jadi tahu mana yang butuh, gue ngirim sekian berapa. Jadi lebih terkontrol. Itu planning saya dulu. Nah, disinilah kita mohon kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk lebih memerhatikan ini dengan sangat. Jadi memang benar untuk undang-undang TNI itu urgent. Dan alhamdulillah sudah disetujui DPR. Dan alhamdulillah di sini Bapak Prabowo Subianto bisa memiliki tim-tim yang solid untuk membangun negara ini. Karena kalau kita nggak memiliki tim solid, memang sulit. Dan saya sangat mendukung undang-undang TNI, walau banyak yang memprotes dengan alasan dan pemikiran-pemikiran yang jahat ya, sehingga mereka nggak mau Presiden Prabowo Subianto pemerintahannya solid, sehingga harus diganggu, harus dihancurkan, dan membuat narasi-narasi framing seolah-olah pemerintah jahat, TNI jahat. Jadi ini yang mereka lakukan. Tapi saya mendukung Bapak Presiden dengan informasi dan wawasan yang saya miliki. Saya mendukung Bapak Presiden. Jadi mohon juga Bapak Presiden, undang-undang untuk e-commerce ini juga diarjenin, diprioritaskan Pak. Karena masyarakat bawah paling merasa, paling mengalami namanya kendala atau kemerosotan ekonomi. Jadi saya mohon maaf kalau dalam pengucapan saya tidak teratur atau tidak baik dalam menyampaikan, karena memang di sini baru juga belajar dalam public speaking ya. Saya mohon izin, tapi semoga Allah membantu buat Bapak Presiden dan menteri-menterinya agar bisa lebih memahami dan mencari kesimpulan dan solusi atas masalah yang dihadapi saat ini. Jadi kalau memang seandainya butuh saya untuk informasi atau bagaimana ingin diskusi, saya bersedia. Tapi saya juga butuh namanya mencari rezeki, dan saat ini memang terganggu sekali dengan kebijakan Grab ya. Tapi tetap Allah yang maha menentukan rezeki, bukan mereka. Saya tetap berikhtiar, berusaha, dan salah satunya adalah membuat video ini. Semoga video ini didengar Bapak Presiden dan staf-staf menterinya, dan semoga Indonesia menjadi negara yang jaya, yang rakyatnya bersatu, rakyatnya cerdas, dan kita bisa menikmati hidup yang damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.